kedua, Saudara Haryadi Dawanido untuk mewakili seluruh pengurus KRMN Desa Tangguh Kecamatan Argomulyo. Terima kasih. Yang ketiga, Ibu Supriyati Sudirasari. Nah, pemirsa, sekarang sedang diadakan pengukuhan FPBD Desa Argomulyo oleh Ketua BPPD Kabupaten Sleman yang baru saja sudah dilaksanakan dan diresmikan forum FPBD yang ada di Desa Argomulyo. Mudah-mudahan dengan dikukuhkannya forum ini menjadi satu tonggak awal kesadaran masyarakat untuk siap dalam menghadapi bencana yang ada di Sleman. Tadi sempat disinggung bahwa di Kabupaten Sleman sendiri ada 7 macam ancaman bencana yang ada di Kabupaten Sleman. Dan salah satunya adalah erupsi Merapi, karena memang Desa Argomulyo, Cangkringan, salah satu desa yang dekat dengan Gunung Merapi. Saya ingatkan tugas utama untuk mengamankan keluarga dan masyarakat. Jangan lupa ini tidak ringan dan cukup berat di dalam menghadapi tugas. Itu lalu lakukan Anda kami bantu dan kami dukung. Kita suwun selaku wontenipun forum desa tangguh bencana Desa Argomulyo. Kula namung menika panjenengan kula sak kanca sedaya namung saestu kula pilih mboten dadosaken pengali saestu pun aku pasang kanjeng. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya bersedia untuk didapuk kalian Bapak lagi. Pemirsa Jelajah Desa Nusantara, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro sudah menyatakan berkenan untuk menjadi penasehat dari FPBD alias Forum Penanggulangan Bencana Desa. Nah, nun sewu Gusti Pangeran, kira-kira kenapa Gusti kok berkenan untuk menjadi penasehat di sini? Ya, terus terang saya sangat memahami bahwa daerah istimewa Yogyakarta adalah sebuah daerah yang diistilahkan rawan bencana. 10 tahun terakhir kita mengalami beberapa kali erupsi Merapi, mengalami gempa di tahun 2006, sehingga saya sangat mengapresiasi pelatihan masyarakat di desa ini, di Argomulyo, untuk masyarakat bisa tanggap dan siap ketika suatu saat DIY ini mengalami bencana erupsi Merapi atau bencana-bencana lainnya. Dan saya tentunya sangat melakukan penghormatan sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Kabupaten Sleman, PKPU, dari LSM, juga dari lapisan masyarakat yang sudah mendampingi desa untuk punya semacam garda sendiri ketika nanti bencana terjadi di daerah ini. Baik, Gusti Pangeran, kalau misalnya kita lihat tadi memang simulasinya berjalan dengan sedemikian lancar, sangat antusias sekali masyarakat. Kemudian himbauan Gusti, kalau misalnya satu kali nanti mereka daerah lain, tidak hanya yang di lereng Merapi, tapi daerah Bantul segala macam, mungkin banjir, longsor, mungkin Gusti punya himbauan apa terhadap masyarakat sekitar desa yang rawan bencana? Jadi begini, ketika erupsi Merapi terakhir di 2010 ya, itu kita lihat bantuan-bantuan itu banyak masih terpusat di Sleman. Sehingga waktu itu saya juga memimpin sebuah misi bantuan untuk Merapi. Tapi yang saya lakukan itu saya melakukan melalui Ndeles di Klaten, lalu di Magelang dan sebagainya. Jadi pesan saya, jangan ketika masyarakat Sleman ini dengan juga ada sentuhan kulturalnya, ada abdi dalam yang ditempatkan oleh keraton untuk sebagai pelestari budaya Labuan di Gunung Merapi itu, jangan semua terkonsentrasi di Sleman. Harapannya bisa berbagi, karena Merapi tidak hanya berada di wilayah Sleman saja, juga di Magelang, Klaten sampai ke Boyolali, sehingga spirit masyarakat Jogja itu harus berbagi dengan masyarakat sekitarnya yang di sekitar lereng Merapi, karena itu adalah spirit Jogja yang menjadi pancernya Indonesia atau Nusantara.
Satu mungkin yang terakhir, Kanjeng Gusti, karena kan ini ada PKPU, ada BPPD dari Sleman dan segala macam. Kemudian kalau support sendiri dari Gusti Ngarso Dalem, Ya. pada dalam ini keraton, itu seperti apa support kedua sisinya? Ya, jadi kita harus menghindari bahwa penanganan bencana ini saling tumpang tindih. PKPU ada, BPPD juga ada, lalu Badan Penanggulangan Bencana Nasional juga ada LSM, ada aktivis, ada relawan dan sebagainya, itu kita hargai. Lalu kalau dukungan dari kami itu lebih kepada bahwa Jogja itu pada tahun 2012 menerima status keistimewaan, di mana itu Jogja akan dikelola menggunakan 5 pilar keistimewaan. 1 tata cara penentuan kepala daerah, 2 kelembagaan, 3 tata ruang, 4 tentang pertanahan, lalu 5 tentang kebudayaan. Lalu di sisi kebudayaan lah, penanganan bencana itu harus dibudayakan ke masyarakat, dan alhamdulillah hari ini sudah tercapai. Lalu bantuan kami yang lainnya adalah bahwa Undang-Undang Keistimewaan ini akan diikuti oleh Perdais, yaitu Peraturan Daerah Keistimewaan, dan diikuti oleh Dana Keistimewaan. Perdais yang sudah ditandatangani adalah Perdais yang sifatnya induk, karena waktu itu waktunya sangat mepet, sehingga sebagai salah satu syarat turunnya dana keistimewaan harus ada Perdais, sehingga yang ditandatangani adalah Perdais induk. Perdais induk ini nanti pada tahun 2014 akan dijabarkan menjadi Perdais turunan. Dukungan kami adalah penanganan bencana di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di sekitar lereng Merapi, itu harus masuk ke dalam peraturan daerah keistimewaan dan akan punya akses ke dana keistimewaan. Dan itu dukungan yang sangat solid untuk mengisi keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Yogyakarta tidak hanya istimewa daerahnya, tidak hanya istimewa Ngarso Dalem dengan keraton, dengan masyarakatnya, penanganan bencana di Yogyakarta ini juga harus istimewa. Yogyakarta harus menjadi motor terhadap bagaimana kita nanti juga bencana itu kita lihat harus ada penanganannya. Cuma alam semesta, Gunung Merapi itu harus kita lihat sebagai sahabat, karena Yogyakarta punya filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Bagaimana kita harus hidup harmoni dengan sesama, termasuk dengan alam semesta dan isinya.